Pak Ganjar waktu terpilih. Ini bareng, tolong. Ini yang saya minta. Jangan mau dibodohin. Pak Ahok memegang salah satu peran kunci di Pilpres 2024 ini. Dan sudah pasti Pak Jokowi menyadari hal ini. Pak Jokowi sangat menyadari kenyataan ini. Pak Ahok tentu saja bukan sembarangan orang. Dia ini adalah tokoh penting yang punya banyak pengikut. Mungkin ini perkiraan saja ya. Dari 15% warga minoritas non-muslim di negara kita, 2-5% adalah pendukung Pak Ahok. Makanya, kemana arah dukungan Pak Ahok termasuk sangat menentukan di Pilpres 2024 ini. Ini bisa berpengaruh terhadap 2-5% pemilih. Sudah pasti Pak Jokowi menyadari juga akan hal ini. Makanya kita nggak perlu heran kalau sebelum ini Pak Ahok sudah didekati oleh para ajudan dari Pak Jokowi. Mereka membujuk Pak Ahok agar mengarahkan suaranya untuk mendukung paslon Prabowo Gibran. Bukan cuma satu utusan, tapi konon nih sudah banyak utusan yang dikirim buat membujuk Pak Ahok. Terutama yang baru-baru ini datang adalah Marwarar Sirait, mantan politisi PDI Perjuangan yang kini sudah membelot ke kubu Jokowi Prabowo. Selain dibujuk, sudah pasti Pak Ahok pun diiming-imingi oleh jabatan tinggi. Kabarnya nih, kalau Prabowo Gibran menang satu putaran, Pak Ahok akan langsung diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina. Saat ini jabatan Pak Ahok adalah Komisaris Utama PT Pertamina. Tapi sudah pasti, perannya sekarang ini sebetulnya memang lebih mirip sebagai Direktur Utama. Makanya rencananya nih, peran Pak Ahok ini bakal dikukuhkan dengan menjadikannya Direktur Pertamina betulan. Sudah pasti gaji dan bonus Pak Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina kelak akan melambung tinggi. Bakal berlipat-lipat dari yang didapatnya sekarang sebagai seorang komisaris utama. Padahal pendapatan komisaris utama PT Pertamina sendiri sudah sangat tinggi. Gaji bulanannya saja sudah sampai ratusan juta rupiah. Nah, yang lebih penting dari itu, ini ada yang lebih penting lagi. Konon nih, janji manis yang dihembuskan dari istana seperti ini setelah menduduki jabatan Direktur Utama PT Pertamina, Pak Ahok bakal diangkat menjadi Menteri BUMN, menggantikan Pak Erick Thohir. Iya, menggantikan Pak Erick Thohir. Begitulah konon rencananya. Kalau semua ini sampai menjadi kenyataan, sudah pasti itu adalah sebuah kehormatan yang sangat tinggi yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Ahok. Itu impian untuk 2-5% suara yang bisa dibawa oleh Pak Ahok ke kubu Prabowo Gibran. Tapinya, puji syukurnya nih, Pak Ahok adalah seorang patriot sejati. Dia cinta tanah airnya, dia sangat cinta Indonesia. Yang ada dalam pikirannya adalah masa depan Indonesia, bukan jabatan tinggi dan harta untuk kepentingan pribadinya. Tawaran dan bujukan dari Pak Jokowi pun ditolaknya mentah-mentah. Pak Ahok kukuh pada sikapnya mendukung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Pak Ahok berpihak pada masa depan Indonesia yang cemerlang, yang adil dan makmur. Maka pada akhir pekan lalu, Pak Ahok pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Jabatan bergengsi itu rela dia tinggalkan demi bisa berjuang bersama Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, demi bisa menyelamatkan Indonesia dari para oligarkinya Jokowi, Prabowo, dan Luhut Panjaitan. Pak Ahok akan membantu Mas Ganjar dan Prof. Mahfud berjuang demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan buat kepentingan para elit. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Rini Budoyo mengenai Ahok. Ahok yang kita tahu bahwasannya beliau sudah mengundurkan diri dari kabinet Pak Joko Widodo. Ini tandanya bahwasannya kemenangan Ganjar Mahfud sudah semakin dekat. Dan apa penyampaian Rini Budoyo ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita ketahui hal-hal situasi politik yang terjadi saat ini.
situasi politik yang terjadi saat ini yang mendekati Pilpres di tahun 2024 ini tentunya sangat memanas. Karena situasi saat ini Pak Jokowi ketidaknetralan semakin terbuka dan semakin diketahui oleh masyarakat. Pak Jokowi yang memihak kepada Prabowo karena adanya Gibran sebagai wakil dari Prabowo yang dalam kontes Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari 2024. Teman-teman, awalnya Gibran yang tidak cukup usia dalam pencalonan capres ataupun cawapres, padahal konstitusi sudah menetapkan bahwasannya umur pencalonan bahwasannya harus maksimal 40 tahun. Namun adanya permainan di MK atau cawe-cawe Pak Jokowi yang mengusut Gibran yang dipermainkan oleh Usman Anwar sebagai mantan ketua MK tersebut, sehingga Gibran diberikan karpet merah sampai lolos dalam kontestasi sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Ini tandanya bahwasannya Pak Jokowi awalnya memang meminta kepada Megawati agar 3 kali periode, tapi Megawati menolak karena dia tegak lurus dan taat kepada konstitusi. Ini menjadi kekhawatiran Pak Jokowi setelah Ahok mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ini akan gentar-gentir bahwasannya permainan catur Pak Jokowi sekarang ini mungkin tidak berlaku lagi. Karena banyak dari kabinet Pak Jokowi mengundurkan diri. Sri Mulyani juga pengen mengundurkan diri, tetapi Megawati melarang karena Sri Mulyani ini adalah Menteri Keuangan. Megawati menyampaikan hal tersebut mengapa Megawati melarang Sri Mulyani mengundurkan diri kabinet Pak Jokowi, karena akan menjadi bencana yang sangat mengacaukan ketika Sri Mulyani mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi Dodo. Artinya Megawati masih memikirkan rakyat Indonesia. Walaupun Megawati sudah cukup tua, tentunya pemikiran atau ide-ide kreatif yang memikirkan rakyatnya tentunya sangat transparan. Teman, kita yakin orang baik akan mendapatkan yang terbaik. Mau gimana pun Prabowo maupun gimana pun Jokowi melakukan sesuatu hal-hal yang akan memenangkan Prabowo Gibran tentunya agak sulit, karena ketika kita bisa lihat Ahok pun sudah keluar dan bahkan mendukung penuh Ganjar Mahfud. Mengapa Ahok mendukung sampai dia mengeluarkan dirinya dari kabinet Pak Jokowi? Tentunya kalau kita lihat komisaris PT Pertamina tersebut, tentunya gaji Ahok sudah besar, tetapi dia rela mengundurkan diri untuk mendukung Ganjar Mahfud. Inilah tandanya bahwasannya Ganjar mempunyai power pemimpin yang sangat tinggi dan sangat berpengalaman dan sangat teruji. Ini salah satu contoh mengapa saya juga memilih Ganjar, karena saya melihat potensi dari dirinya, dari fisik, dari ide-ide dan pemikiran yang sangat merakyat. Tentunya ini salah satu saya memilih beliau. Nah, beda jauh dengan Gibran dan Prabowo. Gibran awalnya sudah bermasalah, sedangkan Prabowo awalnya dari tahun 1900 masih terlibatnya kasus penculikan 13 aktivis kemarin. Sampai sekarang belum ada klarifikasi yang valid dari Prabowo Subianto. Padahal banyak undangan kepada Prabowo Subianto tetapi tidak menghadiri. Inilah tandanya bahwasannya Prabowo masih terlibat dengan kasus tersebut. Nah, teman-teman, kita membahas tentang Ahok mengapa mengundurkan diri. Tentunya alasannya untuk tidak dibilang bahwasannya Ahok tidak mendukung Prabowo Gibran. Padahal situasi saat ini bahwasannya Ahok memutuskan bahwasannya dia telah mendukung, bahkan berkampanye mendukung Ganjar dan Mahfud untuk memenangkan di Pilpres tahun 2024. Ada pesan Ahok, jangan sampai menyesal ketika kamu tidak memilih Ganjar Mahfud. Tentunya pesan tersebut, kata-kata Ahok ini selalu benar. Dalam pilgub juga kemarin bahwasannya orang yang berbuat jahat akan kena karmanya. Nah, saat ini juga Gibran sedang dikualifikasi soal pelanggaran etik atau kode etik di MK. Ini salah satu menjadi kita tahui rekam jejak dari mereka. Apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya, kita akan menentukan siapa pemimpin Republik Indonesia yang akan memegang tongkat estafet Pak Jokowi dan melanjutkan program-programnya di tahun 2024 ini. Teman-teman, dimanapun Anda berada, saya yakin bahwasannya teman-teman sudah mengetahui dari 3 calon ini mana yang pantas, mana yang memang powernya, mana teman memang merakyat, mana teman hanya mementingkan pribadinya. Tentunya kita sudah menilai berbagai kasus yang dilakukan oleh Prabowo. Mungkin saya tidak sebutkan di sini,
mungkin teman-teman sudah melihat artikel-artikel apa yang terjadi dilakukan oleh Prabowo. Tentunya carilah pemimpin yang merakyat, tentunya carilah pemimpin yang mampu untuk mendengarkan suara rakyat, bukan hanya kepentingan pribadinya. Kalau kita lihat pernyataan dari Prabowo Subianto di saat kemarin acara negosiasi bahwasannya ada asetnya mandat karena dia tidak berkuasa 20 tahun. Tentunya kita akan berasumsi buruk bahwasannya ketika dia berkuasa artinya dia hanya mementingkan kuasanya itu agar bisa berjalan. Jadi ini akan berdampak buruk kepada Prabowo, pada Jokowi. Apalagi kenapa saya mengatakan tersebut ini berdampak buruk kepada Jokowi, karena Ahok ini sangat berpengaruh di dunia politik. Dan Ahok kita tahu bahwasannya setiap berbicara tetap transparan dan spontan. Nah, ini menjadi permainan catur Pak Jokowi, mau catur putih, mau catur yang hitam, tentunya sudah terbongkar dan sudah diketahui oleh publik. Memang kalau kita lihat strategi-strategi yang digunakan oleh Pak Jokowi ini sangat memuatkan bahkan kebingungan masyarakat. Tetapi saat ini kita mengetahui dari penerangan yang diserahkan atau yang diedukasikan oleh Rini Budoyo ini tentunya sangat menarik, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Rini Budoyo ini memang membuka wawasan kita agar kita mengetahui hal-hal yang terjadi, dinamika politik yang saat terjadi saat ini. Kalau kita misalnya kompetitif atau kita bandingkan Gibran kepada Prabowo, ya tidak jauh berbeda. Mereka yang suka marah-marah, terlihat arogan dan terlihat emosian dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Namun kita bisa lihat apakah ini memang suatu kepemimpinan? Tentunya tidak, karena seorang pemimpin harus bisa mengontrol emosinya dan bisa melawan egonya, bisa menahan emosinya. Kalau misalnya emosian atau marahan, bagaimana nanti ketika diperhadapkan masalah di luar sana atau berdebat di timur? Tentunya mereka orang-orang timur lebih jago berdebat, teman-teman. Kita bisa lihat. Dan banyak pengamat politik juga mengkritik tindakan situasi saat ini yang dipermainkan oleh Pak Jokowi, yang dipermainkan Gibran, yang dipermainkan Prabowo Subianto. Kita sayang dengan Prabowo Subianto karena ketika kita sayang ke Prabowo, kita peduli karena fisiknya tidak kuat. Kalau kita pilih, bagaimana nanti dia menjadi pemimpin negara ini kalau dia berjalan saja kurang mampu lagi? Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar. Bagaimana tanggapan teman ketidaknetralan Pak Jokowi? Bagaimana tanggapan teman adanya hal-hal yang dilanggar oleh Gibran? Tentunya tanggapan mari kita berikan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.